Ya, kita mulai saja. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 4. 4 Juni 2026. Saya di sini lagi kumpul mau ngobrol-ngobrol sama siapa, Pak? Gantian ini ya? Iya. Saya, Gantian sini, Pak. oh iya, saya dengan Kang Ujang Rianto, Pak. Saya di sini lagi kumpul mau ngobrol-ngobrol sama siapa, Pak? Saya dengan Abdullah dari NTB. Di sini ngapain? Di sini Abdi lagi keluar, lagi kuliah, Oh, kuliah. Jurusan apa? jurusan ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Udah semester berapa? Alhamdulillah sekarang udah semester 6, semester 6. Semester 6. Ya, Jurusan tadi jurusan ekonomi syariah. Syariah ya. Oke, siap. Kita ngobrol ngobrol apa nih Pak Ujang hari ini? Karena ini kan ada peluang ya Pak, yang Pak Anton tawarkan bahwa ada peluang untuk kita yang mau jadi kurir, minimal kan ada cuannya gitu kan, peluang kerja lah. Jadi saya tawarkan beliau karena beliau ini seorang mahasiswa dan waktunya juga banyak waktu luang. Saya bilang mau nggak gabung jadi kurir berbagi makanan ala GoFood. Beliau ingin tahu lebih jauh, makanya saya dan ntar ngobrol aja dengan Anton gitu. Mas Abdullah, panggilannya apa? Abdul aja Pak. Abdul ya. Ya. Kemarin udah ngobrol sama Pak Ujang, apa yang ketangkep nih? Biar saya melanjutkan melengkapi. Kemarin Masuk nih dari saya kemarin, Pak. sedikit ngobrol ini kemarin tentang masalah memberi sedekah atau infak ke fakir miskin. Kemudian didata Mendata pakai ya, mendata. Apalagi kemarin yang setelah Abdi gitu, jadi sistemnya nanti tunggu diarahin aja untuk kelanjutannya nanti ke depannya. Yang bikin menarik apa tuh? Yang bikin menarik sih di bagian ininya, ya selain kurir ini juga jadi kayak seperti karyawan Allah gitu. Kita bagi-bagi ke fakir miskin, itu jadi motivasi, jadi bisa jadi amal jariah juga nantinya. Bisa ya jadi amal jariah ya? Insya Allah Pak. Oke, nih sekarang kita dengerin dulu testimoni dari Pak Ujang. Pak Ujang, selama beberapa hari bareng sama saya, gimana Pak? Terasa berat nggak Pak ngerjain ini Pak? karena awalnya ya saya bingung namanya kita mendata tuh seperti apa ya, apalagi harus didukung dengan dokumentasi video. Nah, saya kan tidak biasa ngobrol dengan kamera Pak, tidak biasa lah. Kemudian kemarin begitu kita mencoba mendata satu atau dua target penerima manfaat dari berbagai makanan ala GoFood ini, ya ternyata mudah Pak, mudah ya. Terus ada kepuasan batin saat kemarin kan ada tuh yang ngasih ya donasi ke salah satu target, langsung ada yang respon itu, pulang tuh ada rasa apa ya yang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata gitu. Kita bisa jadi perantara atau wasilah kebaikan orang disampaikan ke orang lain gitu. Walaupun bukan kitanya yang berdonasi, tapi kita menjadi bagian dari proses itu luar biasa. Luar biasa itu Pak. Nah, masalah interview apa kan kemarin sudah diajarkan ya sedikit banyak sambil belajar Pak. Belajar bersosialisasi dengan orang yang memang membutuhkan ya. Orang-orang yang fakir miskin lah kategorinya seperti itu Pak. Gitu ya. Ya. Saya pengen tahu dulu nih Mas Abdullah. Mungkin kalau di Bima bukan emas, siapa nih? Bang. Iya, Abang. Abang ya, oke. Bang. Abang tuh emang suka nggak dengan dunia sosial, Bang? Suka sih, karena memang background dulu juga
sering ngumpul gitu, sering ketemu orang-orang. Makanya Abdi kalau dari mesin juga, mesin kecerdasan ekstrovert. Jadi iya suka bersosial juga. Nah, semoga dari belajar dari Pak Ujang ini mungkin nanti jadi motivasi atau wawasan buat Abdi untuk bersosialisasi juga sama orang-orang. Jadi wawasan juga tambah luas. Dulu Sukabumi ini ya. Terutama di Sukabumi ini. Oke. Jadi ini sekilas dari saya. Eh, kita ini pertama kebetulan hari ini kita ada kabar gembira Pak Ujang. Jadi Kepala BGN Pak Dadan ditangkap ya oleh kejaksaan. Kita harus syukuri dulu karena itu adalah koruptor. Nah, kenapa saya bicara tentang Pak Dadan dan saya sangat senang karena konsep berbagi ini ya, ini adalah langkah untuk melawan korupsi. Nah, apa hubungannya antara proses berbagi dengan korupsi? Karena masalah kemiskinan itu bisa selesai kalau di Indonesia korupsinya minim. Kalau dihilangkan mungkin susah ya, minimal minim. Nah, konsep yang ada di aplikasi ini itu adalah sebuah upaya untuk gimana caranya meminimalisir korupsi di jalur pembagian bantuan. Jadi korupsi itu kan banyak cabang ya. Nah, kalau ini fokus di penanganan kemiskinan. Jadi konsepnya meniru Gojek, meniru aplikasi Gojek. Jadi aplikasi Gojek itu menghubungkan yang butuh kendaraan dengan yang punya kendaraan. Nah, di sini pun sama, menghubungkan. Oh, Neng, silakan. Oke. Nah, jadi di konsep ini gimana caranya kita menghubungkan langsung antara orang yang mau berbagi dengan orang yang butuh bantuan. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah kurir. Ya Pak, jadi sama seperti Gojek. Pak, bisa di sini Pak? Iya. Nah, biar nanti kalau Mas, jangan Mas ya, kalau Bang Abdullah kerja di sini, kerja bareng sama kita, pertama dipastikan ketika kita bekerja di sini ada income. Kenapa ada income? Karena saya pengen orang yang membantu fakir miskin harus berkecukupan. Jadi harus ada power kita nih. Makanya konsepnya dibikin ada ongkos kirim. Nah, sebagai imbas dari adanya ongkos kirim, maka bantuan untuk fakir miskin itu jangan dipotong. 100% disampaikan. Nah, kalau menurut aturan Islam itu kan ada yang namanya hak amilin ya Pak? Iya. Hak amilin berapa Pak? 10% biasanya. Biasanya kan hak amilin 10% biasanya. Oke, nah kalau hak amilin Pak Ujang nggak diambil dosa nggak? Gimana? Kalau hak amilin itu nggak diambil dosa nggak? Sebenarnya kalau hak harus diambil Pak, karena itu udah jadi haknya. Ya. Terus kalau dia nggak diambil 100% langsung dimasukin ke fakir miskin. Itu dia si amilin itu berarti posisinya sedekah lagi. Sedekah lagi. Disedekahkan lagi. Oke. Kan semua kembali kepada niatnya. Itu kira-kira jelek apa baik Pak? Kalau menurut saya sih kurang bagus Pak. Kurang bagus. Kenapa? Iya. Karena ketika seseorang, kecuali gini ya, haknya diambil dulu, setelah menjadi hak dia kemudian diberikan lagi pada orang lain, itu nggak jadi masalah. Begitu. Tapi kalau dalam sistem yang hak kemudian dicampur baurkan dengan hak yang lain, itu kan jadi lucu Pak. Oke. Nah, kalau hak amilin itu fungsinya tuh apa Pak? Minimal di operasional Pak. Operasional ya. Operasional. Nah, kalau operasional udah ada posnya diganti gitu ya. Yang asalnya dari hak amilin kita ganti nih dari ongkos kirim. Ongkos kirim itu Aman nggak, Pak? aman. Aman ya. Aman. Oke. Jadi si pihak amilin atau si kurir itu dia sudah ada haknya dan dia tidak akan mengganggu sesuatu yang memang akan didistribusikan oleh dia. Oke, berarti Iya, aman Pak ya aman, kalau aman. tidak diambil hak amilinnya. Aman. Oke. Nah, jadi si kurir ini nanti itu bisa mengantarkan bukan hanya makanan Pak. Iya. Kedepannya itu berkembang. Saya pernah ketitipan uang zakat. Jadi ada orang Bekasi, dia suka zakat,
terus dia alihkan ke saya. Nah, maaf berisik. Nah, terus kenapa Zakat mal berarti Pak ya? zakat penghasilan? Oh, zakat penghasilan. Nah, Iya. terus saya tanya, Pak, kenapa dialihkan ke saya? Karena saya tertarik di sini tuh ada video serah terima uang zakat. Jadi saya merasa yakin bahwa zakat saya tuh sampai ke fakir miskin, bahkan fakir miskinnya saya tahu datanya. Jadi sebelum saya memberi itu saya tahu datanya karena di aplikasi dicantumkan datanya dan datanya sangat lengkap Pak ya. Iya. Ini Pak Ojang yang udah bikin data. Iya. Ada foto, teks sama video Pak. Betul. Nah, ketika pembuatan data pun itu ada anggarannya. Jadi yang membuat data tuh harus mendapatkan bayaran. Kenapa? Karena pemerintah pun BPS itu kalau bikin data Pak, Iya. anggarannya triliunan. Iya. Kita Betul. tahu sendiri ya kan. Nah, karena bikin data tuh itu tidak mudah. Apalagi ini ada video. Ojang aja kan selesai dari lapangan harus ngedit Pak. Betul. Dan itu makan waktu Pak ya. Betul. Jadi kalau tidak bisa dijadikan apa ya pekerjaan yang punya penghasilan, maka konsep ini nggak akan berjalan. Seperti kita pahami saat ini ya, di Indonesia itu banyak yayasan Pak. Yayasan yang mengelola zakat, sedekah, infak. Tapi kenapa kemiskinan malah kalau menurut saya tetap ada Pak dengan angka yang Terus nggak meningkat ya. Iya, bukan malah meningkat berkurang, kan? betul. Bukan malah berkurang dengan Nah, adanya. oke, Pak Ujang, kira-kira kenapa tuh? Yayasan banyak tapi kemiskinan malah terus meningkat. Kan lucu. Contoh aja Pak ya, contoh. Lembaga yang sudah nasional, Basnas misalnya dibentuk. Tapi kan ketika operasional itu tidak dialokasikan, jadi kan pabelit. Pabelit atau yayasan. Bahasa Inggrisnya apa Pak? Pabelit itu apa ya? Bahasa Inggris, bahasa Indonesianya jadi kacau beliau Pak. Kacau beliau. Jadi semerawut pengelolaan. Jadi saling kan begini ya, manusiawi kalau seseorang beraktivitas kan pasti pengen ada feedback. Nah, ketika seorang berada di yayasan, ketika feedbacknya tidak dihitung, tidak diperhitungkan ya maksudnya, hanya berbagi orang, sementara dia sendiri juga mungkin ya membutuhkan operasional, dan itu biasanya mandek Pak. Jadi biaya operasional itu tinggi Pak ya? Tinggi Pak, tinggi. Kadang-kadang antara biaya operasional dengan dana yang dipegang dan jatah yang harus diberikan itu tidak seimbang. Iya, saya pernah. Oh iya ACT. Saya pernah ngobrol sama orang ACT. ya, Ya. ACT ya, ACT. Kata ACT, ini off the record ya sebetulnya, tapi ACT kan udah bubar, nggak apa-apa lah. Biaya operasional itu bisa memakan anggaran sampai 50%. Nah, sementara yang diperbolehkan oleh pemerintah atau hak amilin itu berapa persen? 10%. 10%. Artinya apa? Biaya operasional tidak tertutup oleh 10%. Oke, nah kembali lagi ke tadi ya. Jadi orang yang mau bergabung atau siapapun yang mau bergabung di konsep kita itu ada training. Misalkan mau fokus di mana nih? Saya mau fokus di kurir. Nah, itu di training dulu. Kemarin saya men-training Pak Ujang, cuman belum sistematis Pak ya, nggak apa-apa. Nah, terus misalkan saya mau fokus di mencari donatur. Nah, itu pun di training lagi. Terus nanti ada misalkan saya fokus bikin konten aja deh si warga miskinnya, saya yang bikin kontenin, itu pun nanti bisa. Jadi ada beberapa pekerjaan tergantung misalkan maunya di mana. Duh, saya misalkan waktunya tidak bisa full, saya ada pekerjaan sambil kuliah bisa. Nah, sampai sini Karena Abdi saya baru Pak ya, paling untuk cara kerjanya aja nanti. Kalau boleh sedikit jelaskan mungkin di sini. Itu aja dari Abdi. Mekanismenya gitu. pekerjaan apa yang diminati? Posisinya. Apakah ada? kurir, Ya. ada kan ada kurir posisinya ya. Ada sebagai pembuat data atau misalkan ya itu tadi pencari donatur. Nah, posisinya mau di mana gitu. Kalau untuk membuat data seperti apa itu Pak? Jadi kita mendata misalkan datang ke RT RW mencari informasi warga mana yang kira-kira menurut data di RT RW itu warganya itu adalah layak untuk mendapatkan bantuan atau masuk dalam kategori duafa fakir miskin. Berarti kita selain ngedata, kita juga cek sampai ke lokasi. Iya, jadi kita tanya ke RT RW warga
kita sosialisasikan program kita, kemudian kalau RT sudah mengerti, dari situ kita direkomendasikan warga mana yang akan kita data. Nah, itu kan didokumentasikan, mau tidak menjadi dokumentasi kita ya, termasuk nanti dimasukkan pendataan dikirim ke admin untuk dimasukkan menjadi database ini gitu Pak. Tapi kita bisa juga sambil menjadi kurir, sambil juga mendata. Karena kan kalau udah jadi data, kita udah misalkan wilayah A punya warga misalkan ada 300 kakak misalkan ya di satu RT ini, yang duafa fakir miskinnya misalkan cuma 20 orang. Nah, kita data 20 orang itu, setelah itu kan selesai. Data sudah menjadi database, berarti nanti kita beralih menjadi kurirnya. Betul ya Pak Anton ya? Berarti bisa jadi 2 kurir sekalian langsung data. Iya. Kan tadi untuk bagian pendataan kan ada bargaining atau kompensasi ya. Iya. Per satu data nanti berapa dari aplikasi ini mendapatkannya. Kemudian dari kurir nanti kita ada ongkir berapa nanti dari aplikasi yang sudah diterapkan gitu. Iya, siap. Siap Bisa. jadi mendata dulu bisa ya. Iya, mendata dulu. Kalau sekarang dengan saya mungkin obrolannya baru secara garis besar ya, Iya. kenalan dulu, nah nanti lebih detail. Nah kebetulan kalau untuk pembuatan data ini Pak Ujang juga on progress Pak ya. Nanti kalau misalkan nggak ada saya bisa ngobrol sama Pak Ujang. Siap. Nah saya mau nanya ke Bang Abdullah tuh dalam satu hari ya, atau hari apa aja ada waktu senggang untuk mengerjakan ini? Dalam satu hari jam berapa sampai jam berapa ada waktunya? Kan Bang Abdul ini Jumat, kan Sabtu, kuliah. Ahad itu libur Sabtu Ahad libur, berarti full time ya Sabtu full Ahad. time ya. Kalau Senin sampai dengan Jumat waktu luangnya Paling jam berapa? pagi dari jam berapa sampai jam berapa? sampai sebelum zuhur. Oh sebelum zuhur, jadi Ya. dari jam subuh sampai dengan sebelum zuhur itu Ya, free. jam 9. Dari jam 9. Dari subuh itu sampai jam 9. Oh dari subuh sampai Free. jam 9 itu free. Kemudian dari jam 9 itu Udah kuliah baru Sampai nanti jam- masuk ngajar sampai jam 3 jam 3. Nanti jam 3 free lagi. free lagi sampai maghrib ya. Sampai maghrib. Oke. Gimana kalau gini Pak? Bapak kan ada 2 data yang udah masuk ya. Iya. Nah, ketika data masuk itu kan si yang didata nunggu nih Pak, bantuan apa yang akan datang ya. Nah, gimana kalau kita bagi tugas dulu? Bapak kan mau lanjut ngedata lagi. Nah, Bang Abdullah nanti saya training untuk mencari makanannya Pak. Langsung jadi kurir. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Karena kalau berdasarkan hitungan ideal, satu warga miskin kebutuhan makan kan sama kayak kita Pak. Satu hari berapa? 3 kali. Oke, berarti kalau satu hari 3 kali sebulan berapa? 90 nasi kan? Satu orang. Ya, satu orang. Kalau di keluarga itu satu rumah itu ada 2 atau 3 orang kan jadi butuh Ya, tinggal dikalikan. Artinya apa? Ketika Pak Ujang memproduksi satu data, itu dari sisi nasi aja, itu udah kelihatan Pak. Satu orang 90 porsi. Artinya apa? Ketika nanti Bang Abdullah turun ke lapangan tuh udah jelas targetnya. Oh iya, Tapi paham. targetnya ini bukan target untuk menekan ya. Maksud Iya. kita tuh target kerja kita. gitu. Iya. Nah, terus pertanyaannya langkahnya bagaimana mendapatkan donatur makanan. Nah, itu nanti bareng sama saya. Kalau kemarin saya menemani Pak Ujang dulu. Nah, sekarang mungkin atau nanti kalau Bang Abdullah mau mulai, kita langsung ke lapangan gimana caranya dapat nasi. Plus ongkir. Nah, nanti ketika misalnya Pak Ujang kayaknya saya mau stop dulu produksi data. Nah, nanti Pak Ujang pun langsung gabung. Mungkin nanti gantian yang mentraining Bang Abdullah nih ke Pak Ujang. Jadi skillnya kan nanti kalau Pak Ujang lebih dulu mengenai pendataan Pak. Nah kalau Bang Abdullah nanti lebih dulu tentang bagaimana mencari donatur makanannya dulu. Ya itu aja Pak, cukup. Nanti tinggal di training aja dari Bapak sendiri. Seperti apa? Ya. Ya, terima kasih Pak Anton. Hari ini sudah dikasih wejangan atau pemaparan teknis ya mengenai bagaimana mekanisme bergabung dengan aplikasi berbagi makanan ala GoFood
walaupun pada saatnya nanti yang kita bagi mungkin bukan hanya makanan saja. Dan semoga materi yang diberikan pada saat ini bisa kita cerna dengan baik dan bisa kita laksanakan dengan penuh keikhlasan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja mungkin ya, Tante. Dari Bang Abdillah, setelah kita ngobrol-ngobrol, Ya, semoga ke depannya nanti makin berkembang dan makin sukses dengan adanya program ini membantu orang. Itu aja mungkin dari saya, Pak. pokoknya saya berharap Bang Abdillah itu jadi koordinator di kampus ya, Pak. Amin. Amin, amin. Masuk senat nggak? Senat ini BEM